Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'zama li maulidin nabi ta'ziman wa takriman kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan man ahabbani ma'i fil jannah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf nama dan gelar tidak saya sebutkan karena memang saya tidak dikasih catatannya. Iya, ini panitia yang beli. Yang saya banggakan ini alhamdulillah sahib Bapak Alek. Ngarannya kayak wong barat yang Alek. Gak ada Alek. Mangan mangan teri Alek. Iya, makan kulit tangkil begodong singkong Alek ganti. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa menjadi salah satu yang dibanggakan di Musala Nurul di Singarana Nurul Raudatul Iman. Gitu tulisannya. Iya, ayat foto aing doang tak. Bagus ya. Sama nggak Bu aslinya Bu? Sama ya. Karena nomor WA tak. Kita doakan Bapak, Ibu, Bapak Alek mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Diberikan umur yang manfaat, amin. Insya Allah umurnya juga panjang, amin. Yang lain mati semua tinggal dia, mana yang ada orang sorangan. Lantar pelintir dari panjang. Apa ini? Kopi. Tadi mau mah. Ini mas kilit, gua ngoceh suruh ngopi. Aduh, memang begini resiko nih Mbak. Abang makan udah ngopi ya. Rokok dikasih rokok. Gawat dewek. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah maulid rahimakumullah dan teristimewa kepada anak-anak wadrah. Insyaallah mudah-mudahan nih anak-anak generasi muda insyaallah menjadi penerus daripada masyarakat
khususnya adalah yang ada di kampung Sukalila. Maju terus anak-anak hadroh ya. Tapi jangan cuma sekedar hadroh, sholat lo, sholat. Lo cengar-cengir, sholat. Gaya mau kayak orang Arab. Udah amat. Ya bener lah. Gayanya doang orang-orang hadroh mau apa? Orang-orang hadroh itu bang kalau sholawatan mah bener sholawatannya. Ya Nabi salam alaika. Begitu datang panggilan sholat, bukannya sholat. Gua mau capek. Rokok belum habis. Nih gawainya nih. Ini gawainya nih. Tapi mudah-mudahan insya Allah hati-hati Pak sama orang hadroh. Sekali nabok ajur. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita awali perjumpaan kita malam hari ini dengan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini Allah takdirkan, Allah kumpulkan di Musola Radatul Iman dalam rangka bersama-sama kita ta'ziman wa takriman li maulidin Nabi, adalah memperingati lahirnya baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan duduknya kita Ibu di sini menjadikan asbab doa kita diijabah oleh Allah. Keluarga kita dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan soleh dan solehah. Anak dan insya Allah kita semua diberangkatkan oleh Allah bisa ke Mekah umrah dan haji. Pulang dari haji insya Allah bisa kebeli sawah. Amin. Yang kedua, kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi, kita dijadikan adalah manusia-manusia yang betul-betul istiqomah, manusia-manusia yang betul-betul berakhlakul karimah. Bukan hanya sekedar pengakuan saya umat Nabi, saya ahli sunnah wal jamaah, tapi ketika diperintahkan ibadah oleh Allah, azan berkumandang, seolah-olah telinga kita tuli, mata kita tidak melihat. Akhirnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Wa idza qulubuna ghul. Kalau hati sudah tertutup, meskipun kita dekat mushola, meskipun kita sering tabligh akbar, tapi kalau hati sudah tertutup, sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan berharap kita semua malam hari ini duduknya kita di sini bukan semata-mata kita memperingati Maulid, tapi bisa mengambil pelajaran apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kalau ada yang tahu insya Allah saya kasih duit. Nabi Muhammad dikandung oleh ibunya yang Sisi. Apa siapa namanya? Ibu udah ditanya Pak. Siti Aminah mana? Aminah mana? Aminah Dede? Siti Aminah. Siti Aminah, Bu, ketika mengandung Nabi Muhammad, Siti Aminah tidak merasakan sakit, tidak merasakan mual seperti Aminah. Aminah panjang. Bahkan tidur saja biasa saja, aktivitas biasa saja Siti Aminah. Tidak merasakan sakit. Itu hebatnya Siti Aminah, ibunda baginda Nabi Muhammad ketika mengandung Nabi Muhammad. Tepat tanggal 12 malam Senin, diutuslah malaikat Jibril ke bumi untuk membelek. Ibu mau foto? Hah? Mau foto mau video? Video. Kirain mau foto mau gaya dulu. Mukanya glowing kok. Masya Allah. Manohara. Ibu sekarang mau pada glowing, barang dibuka mau kerudungnya leher belang deh.
bener ibu-ibu di sana, bu di sana. Di sini mah parah. Udah bu, kalau sudah tua mah sudah tua, istiqomah saja di rumah istiqomah. Ini mah tiap Jumat senam di kelurahan. Masya Allah, pakai lecing, kaburi kendor, karet kemuat. Nenek-nenek itu mah. Dua. Timbang, enak. Ibu di sana, bu di sana. Di sini mah bu parah. Bukan biasa, parah malahan mah. Kelihatan tuh. Masya Allah. Ya nanti ini masalah maulid. Diutuslah malaikat Jibril untuk membelek perut Siti Aminah. Nabi Muhammad lahirnya tidak melalui lubang bu. Nabi Muhammad lahirnya tidak melalui tidak melalui lubang. Nabi Muhammad lahirnya nggak melalui lubang. Coba kalau Muhammad panjang, lubang sing di bawah, udah jelas. Doa Nabi Muhammad kan di sini dibelek oleh malaikat Jibril, bu di sini. Dan Siti Aminah ketika dibelek oleh malaikat Jibril tidak merasakan sakit, tidak keluar darah setetes pun. Tuh Siti Aminah dibelek. Maka kalau perempuan ibu sholat lagi. Perempuan. Nanti kalau sempat ada waktunya saya bahas praktekan sholat. Insya Allah kalau sempat waktunya. Bisa. Saya bertanya Ismani, waktu adalah uang. Penting itu mah. Orang bisa kita mah. Orang bisa. Cerah mah sejam 2 jam tetap baik. Mau ditambahan. Dilem. Siti Aminah dibelek ibu, bapak di sini. Kemudian Siti Aminah Nabi Muhammad lahir putih, mulus, tidak membawa darah dan tidak membawa ari-ari itu Nabi Muhammad. Sujud Nabi Muhammad sudah dalam keadaan diikat. Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad bukan oe-oe, tapi yang keluar dari mulutnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Tuh Nabi Muhammad, Masya Allah, sama bu. Muhammad yang ono itu sedangkan kita juga sama. Nabi Muhammad ibu bisa ngantuk sama dengan kita. Nabi Muhammad juga bisa lapar, kita pun bisa lapar. Kita bisa bekerja. Nabi Muhammad pun seorang pekerja. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Ternyata di sini Pak riwayatnya. Nabi makan itu 33 kali kunyahan. Belum habis di mulutnya, belum ngambil lagi ke makanannya, belum. Beda dengan Muhammad kita. Tuh buktinya, kotak sekarang rosong tuh. Bea nggak suka. Mau ibu-ibu mah pengajian mau tas. Ya, masuk dengan tas. Maka di mana-mana ibu pengajian mau tas betul. Sesa kue. Gak bawa tas lupa. Ditaruh di sini. Buat siapa bu? Buat cucu saya. Dibawa itu ke rumah si kue dikelek. Begitu sampai ke rumah, nenek dari mana? Dari pengajian. Dapat apa? Ini dapat kue. Dikasihin sama cucunya. Begitu dimakan kata cucunya, kok nenek asam? Si nenek meren baik asam. Sakabal di jalan di kelek air. Makanya bener bawa tas gitu. Gede-gede tas gitu. Ibu-ibu mau pengajian di mana buat tas. Satu. Yang kedua, apa perbedaan Nabi Muhammad dengan kita saudara-saudara? Nabi Muhammad
sama dengan kita, cuman yang membedakan adalah beliau luar biasa. Best is the best, Pak. Nabi Muhammad itu luar biasa. Keringatnya Nabi wangi kasturi. Keringatnya. Badan Nabi laler nggak mau nempel, Bu. Laler nggak mau nempel. Nabi, coba kalau Muhammad panjang, ya hidung, asum, bau deh, pendek hirup deh, parah. Sampai dalam satu riwayat, sahabat saking pengen tahunya kotoran Nabi Muhammad seperti apa, Nabi Muhammad lagi buang air besar ditungguin sama sahabat. Saking pengen tahunya itu kotoran Nabi Muhammad seperti apa, ditungguin sama sahabat. Begitu selesai ditungguin, dilihat sama sahabat. Oh, nana, kemana taina Nabi Muhammad itu? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, kemana kotoranmu? Wallahu a'lam bishawab, sudah diambil lagi sama yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lawan Muhammad panjang. TikTok. Masya Allah, ibu-ibu sekarang bapak aneh. Bener, aneh tapi nyata. Bener. Balik ngamuk nih, batin. Makanya ibu-ibu begini, Masya Allah, luar biasa. Sanak ibu, malu aneh tapi nyata. Kalau mau pengajian pada begini nih, Masya Allah, ibu cantik. Kalau mau pengajian, kalau pengajian bagus begini. Beget dia doang pelangi, berem putih, bulu mata anti badai, alis dengan cepat, sampai ditambahin dengan spidol. Begitu keringatan dielak, cemong kabeh. Masya Allah, dan pas sejam jalan ngekeboy dong bebek entong. Ngaji bukan ngaji selfie. Jubur di selfie mau ngaji. Ibu-ibu tuh. Benar. Tapi lihat kalau mau turun kalau lakinya. Innalillah. Kira anak baik. Rambut acak-acakan. Tangan ngembles begini. Bulu kalian air hidung air putih. Utang pakai peniti. Masya Allah. Pakai daster bolong-bolong. Suami 3 bulan habis kerja merantau, pulang ke rumah. Begitu disambut bukannya senang malah baca ayat kursi. Mas, tolong sih buatin kopi. Nggak ngeliat lu buat lagi apa. Itu ibu-ibu di sana. Di sana. Ya di sini mah nggak ada yang ngaku, aman ya. Yo hadir orang akhlak, Masya Allah. Apalagi seorang anak tidak lagi bakti kepada orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak saudara-saudara kita disuguhkan dalam tontonan-tontonan baik media, baik medsos. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Guru juga memperkosa murid, murid memperkosa guru, yang pada akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Rugi kita. Maka dengan momen memperingati Maulid ini, yuk kita ambil pelajaran akhlak baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah selesai ini Maulid, kita bisa berubah minimal buat diri kita sendiri dan yang lain-lainnya insya Allah bertahap Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, di dalam peringatan baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah bahwa akhlak yang harus kita tanamkan saudara-saudara. Akhlak ini luar biasa. Apa kata ulama-ulama kita? Apa kata baginda Nabi? Al-ilmu nurun khuluqa. Cahayanya ilmu adalah akhlak. Mau Anda seorang kiai, mau Anda seorang ustaz, mau Anda katanya tokoh agama, kalau akhlaknya tidak ada, jangan harap Anda bermanfaat di masyarakatnya. Betul? Makanya
jangan sombong-sombong amat jadi orang. Ini mah kadang-kadang baru jadi ketua masjid begitu. Masya Allah. Betul? Ada orangnya? Mana? Baru jadi ketua ibu-ibu pengajian begitu. Masya Allah sombongnya. Kita keluar, Bu mau kemana? Nggak mau nengok. Bu mau kemana? Nggak mau nengok. Begitu yang ketiga kalinya, ibu ketua pengajian baru nengok. Sombong kita mama. Padahal yang harus sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu Pak, Masya Allah, kurang apa beliau? Dibebaskan dari sifat maksum, dibebaskan dari sifat dosa. Tapi beliau Masya Allah tidak sombong kepada umatnya. Bahkan dalam riwayat diceritakan ketika Nabi pulang dakwah sedang istirahat, nongkrong, ngobrol dengan para sahabatnya. Dari kejauhan terlihat rombongan membawa tanduk mayit. Kemudian begitu Nabi melihat, Nabi Muhammad langsung berdiri. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda berdiri? Itu kan mayitnya mayit orang kafir. Kenapa Anda berdiri ya Rasulullah?" Rasul menjawab dengan lemah lembut, "Wahai sahabatku, betul dia adalah keyakinannya kafir, tapi makhluknya adalah tetap ciptaan Allah manusia." Ada kita yang begitu, Pak. Baru jadi RT begitu, Pak. Mana RT-nya? Mana? 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 Oh iya? Mana ya? Jujur, teh, mana teh? Sombong kita mah. Baru jadi limas begitu petantang, peteng-teng. Masya Allah. Beneran Pak, lagi zaman COVID. Itu sholat kita dijagain. Gak boleh rame-rame model seperti ini. Siapa yang jagain limas? Urang temenan taraweh. Pada ya dan eta. Kemudian ditanya, "Hei limas, kenapa lu yang sholat dijagain? Suruh siapa?" Suruh RT. Eta ditanya, "Teh, kenapa itu yang sholat kamu jagain? Suruh siapa?" Suruh ketua lingkungan. Ketua lingkungan suruh siapa? Suruh lurah. Lurah suruh siapa? Suruh camat. Camat suruh siapa? Wali kota. Wali kota suruh apa? Gubernur. Gubernur suruh siapa? Tuh, numpuk dosa orang itu. Alhamdulillah 2 tahun lewat itu COVID, Pak. Waktu zaman COVID, Pak, Masya Allah, sampai gantung sorban. Gak ada job. Modal job saya, Pak. 2 tahun, coy. Beneran. Ada yang meninggal gak boleh ditahlilin. Ada yang meninggal gak boleh kita deketin. Dia takut keserang COVID. Ujung-ujungnya nenek-nenek yang udah jompo lari ke pinggir laut. Modal bawa ke rumah sakit COVID. Goblok jadi kita. Orang kecelakaan di jalan ketemu motor dibawa ke rumah sakit COVID. Masya Allah. Orang batuk saja di masjid, batuk. Minggir, COVID, minggir. Tapi giliran orang kentut menang baik. Alhamdulillah 2 tahun selesai. Padahal mah itu Pak rekayasa kita dibohongin, ya Allah, ya Rasulullah. Dagang obat barangnya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Indonesia betul-betul baldatun dari batu karabun. Doh, hadirin rahimahumullah. Kita mikir. Hari tadi mah alhamdulillah Pak, acara di sana kita datang disambut rokok 4 bungkus. Wih bener, sampurna mil. Saya mah pacaman nggak ngerokok ayam, nggak. Baja, nggak. Kedai kopi, batuk. Apa maning kok? Mami baru, batuk. Itu ngerokok sasa tahlilan. Digulung lagi, diisap sama lu, dapat sebungkus, lu. Gua ngerokok ke Sampurna Mil, letter A, Serang, Banten.
sampai mobil saya tuh letter A. Bener Bang, sampai nomor calana letter A. Wabeh asli wong Banten. Bener Bang Alex sama merenya obai orang Banten, orang Ciamas bah ya. Ulah teh jelemana kalangkang lagi di Baredok moal beunang. So. Bener. Bener kan? Ya bener lah. Kalangkangna bae dah lamun orang Banten orang Ciamas mah ditembak moal beunang. Moal beunang. Jelemana ngajur sama bae. Pengajian kumis gede ge. Lamun teu dahar kaum pare mah geus leureus. Doa hadirin rahimakumullah. Maka luar biasa dengan kita memperingati Maulid ini, Masya Allah. Di malam ini kita buktiin cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Maka Jibril tadi dipanggil oleh Allah, dijadiku sargebo Jibril. Kata Jibril, "Wa api Allah." Pasah Jibril itu Pak. Rupanya orang takut. Kamu kesini Jibril, siap Allah. Ada apa? Ini ada 3 karung dosa. Dengarkan ya, dengarkan. 3 karung dosa kamu bawa ke dunia. Kasihkan ke gunung, kasihkan ke laut, kasihkan yang satu ke hutan. Siap Allah. Dibawalah 3 karung dosa itu sama Jibril. Dibawa ke gunung kunyit Pak. Yang satu. Begitu nyampe ke gunung kunyit, gunung, saya ada perintah dari Allah untuk memberikan 1 karung dosa ini. Mohon terima, kata gunung kunyit. No way. Gunung ngomong Pak gunung. Dibawa lagi. Dibawa lagi ke laut yang satunya. Laut, ada perintah dari Allah. Tolong terima 1 dosa ini. 1 karung. Laut nggak jawab. Orang bisa, kata Jibril. Yang satu lagi dibawa ke hutan. Hutan juga nolak. Akhirnya kata Jibril, kemana ini dibawanya 3 karung dosa ini? Balik kepada Allah. Allah, gunung nolak, laut nolak, hutan nolak. Dibawa kemana ini 3 karung dosa? Jibril, kamu turun lagi. Tuh dipanjang, ada yang lagi maulid. Bawa itu dosa 3 karung. Berikan sama jamaah yang lagi maulid. Ya, dengarkan. Kepada siapa ya Allah? Berikan yang 1 karung. Ketika ceramah lagi dikaji, pengajian lagi dibaca, belum selesai acara, dia sudah pulang duluan. Tuh, berikan sama orang itu. Mana ya? Bawa dosa tak, kembali ke dalam. Awas lo, lumayan Bang. Jarang-jarang orang bawa dosa. Sekarung karung Jibril, Masya Allah. Lendong karung gewe. Masya Allah. Terus yang 1 karung lagi kemana ini ya Allah? Berikan sama jamaah maulid yang ada di Kumpang Sukalila. Lagi pengajian dibaca. Marhaban sedang berkumandang. Dia ngobrol, ngotak, ngomongin tetangga. Tuh. Nah. Nih. Yang cengir lu, nih. Tapi hebat memang Pak pengajian di mana-mana ibu yang mendominasi. Benar. Pengajian yang ramai ibu. Kondangan yang ramai ibu. Bahkan pemimpin Bandar Lampung juga ibu. Yang tukang ngegosip juga yang ramai ibu. Ngaku dewek. Di mana-mana yang ramai juga ibu. Makanya benar bah, tugas rumah itu sebenarnya bukan ibu itu. Tugas rumah ngepel, tugas bapak-bapak sebenarnya. Setuju nggak Pak? Bu? Setuju? Nih ibu-ibu yang sebelah kanan, Bu. Sebenarnya tugas rumah ngepel, nyuci piring itu tugas bapak-bapak. Benar nggak? Lihat ini bapak-bapak. Ngepel, nyuci piring itu segalanya tugas bapak-bapak, bukan tugas ibu-ibu. Benarnya. Sebab kenapa? Laki-laki tidak wajib setia, tapi harus tanggung jawab. Yang itu.
dengan cengar-cengir. Benar nggak? Laki-laki tidak wajib setia, tapi tanggung jawab. Sebagai tanggung jawab, bapak cuci diri, bapak ngepel. Terus tugas ibu-ibu bagaimana? Tugas ibu-ibu cuma dua. Pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bakti kepada suamimu. Jadi kalau kata suami, ngepel, cuci, ngepel. Iya kan? Gampang sebenarnya, man. Terus yang satu karung lagi dibawa kemana ini? Ya Allah, kasihkan sama jamaah maulid. Pengajian sedang berkumandang, pengajian sedang DKJ, tapi Jojong dia main HP. Nah, ini mana anak ini? Nih, gua disenggol dia tahu coy. Lagi nge-lag dia tidak tahu gua ya. Azan berkumandang di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah terlewat ke panjang. Bener, jangan Raudatul Iman nu ajan bating-bating nak. Masya Allah, ajan subuh aki-aki napas dengan kemis untuk tinggal loro. Ajan subuh Allahu Akbar. Aki-aki. Memang dia gitu, Pak? Begini, Pak? Memang begini? Innalillah. Masya Allah, Raudatul Iman ajan ding batu. Ajan itu kan panggilan sholat supaya orang yang mendengar enak mau datang ke masjid, ke musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah siar tuh. Iya dong. Mulai ajan subuh itu, maghrib itu, kemudian asar itu, kemudian zuhur itu, sampai di kota Bumi Mapa Camat itu ajan lagu penyandangan. Ajan yang enak-enak sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Trans 7. Beda. ATP. No, wani piro. Ya. Wani ngadu gua macam tuang harga bener kan? ATP beda lagi, beda coy. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan genang ngadengin lagi. Cek nu di mata ngadengin. Tarik minantu. Ini ajan sudah ada, terdengar bagus, jamaah tetap nggak mau datang. Padahal rumahnya nempel dengan musola, padahal rumahnya berhadapan dengan musola, tapi seolah-olah tidak tahu bahwa itu adalah panggilan sholat. Hati-hati saudara, ketika meninggalkan sholat sengaja, meskipun Anda ketika bersedekah, meskipun Anda sholat, meskipun Anda puasa, kalau sholatnya ditinggalkan, maka ibadah yang lain nol. Kadangnya nol jalan. Nol. Ini kadang-kadang Masya Allah, akhirnya apa Pak? Yang ajan juga marah. Ajan sudah enak-enak, jamaah nggak mau datang. Nggak mau datang. Akhirnya ajannya dirubah, Yobilatul. Ajannya Yobilatul. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Akhirnya RT 5 pada datang. Ngeliat yang ajan. Ditanya, kata RT, kenapa lu ajan begitu? Ya benar lu ajan mah. Yang ajan ngomong, mikir ya. Kemarin gua
hajat tuh Pak. Bener ya? Sudahlah nih melalui maulid deh. Kita robah jangan sampai diselesai maulid. Sholat berjamaah cuma imam doang. Ya ajan ya dia, ya komat dia, imam deweke. Loh, parah. Raka sinaku waduh dikaget. Iya. Makanya saya maka mohon maaf untuk mengukur keilmuan seseorang bukan dari sorban. Mengukur keilmuan seseorang bukan dari ujungnya. Mengukur keilmuan seseorang bukan katanya dari sering tablik akbar, bukan. Di awal tadi saya sampaikan, orang yang dirindukan surga bukan habaib, bukan kiai, bukan ustaz, tapi orang yang betul-betul ngajalankan sanajan lu pengajian rajin, kalau nggak sholat mah tetap baik. Ibu-ibu pengajian cuma ada maunya doang, makanya ibu-ibu kalau pengajian seragam beda-beda. Hari Jumat merah, beneran menyala abangku. Merah, sepatu merah, celana merah, kerudung merah, itu yang mana menjerona dia lagi merah. Itu yang nama yang ngomong tadi itu dong. Jangan. Kita di luar konteks itu gak usah, ya. Ngomong-ngomong itu merah. Pengajian ganti lagi hari Rabu, beda pengajiannya, kuning kabe. Kuning, sepatu kuning, baju kuning, kerudung kuning, sampai kamu dibikin kuning. Untungnya kuning. Masya Allah. Ibu-ibu tuh Pak, Masya Allah, memang di mana-mana ibu-ibu luar biasa. Masya Allah, ibu-ibu ini mendominasi Pak di mana-mana. Ternyata di neraka juga yang paling ramai ibu. Di neraka yang paling ramai ibu. Nah, kenapa Ustaz kok ibu-ibu yang ramai di neraka? Bu, tidak ada dalilnya seorang istri masuk neraka karena suaminya. Dengerin Bu ya, tidak ada seorang istri masuk neraka karena suami. Tapi banyak yang masuk neraka. Enggak kebalik itu. Kayak pikirannya. Lain pokok lain. Dia saking semangatnya model kecil lah ya. Barangnya kebawaan lapar. Tidak ada dalilnya seorang istri masuk neraka karena suaminya. Tapi banyak suami yang masuk neraka karena istri. Kenapa? Karena istrinya. Lihat istri-istri kita ibu. Sama suami masih mau pelotot. Nih yang boleh begini tuh. Yang boleh begini. Pelotot. Lihat jangan ngeliatin begitu dong Bu. Biasa aja dong. Biasa aja melihatnya. Waduh serem juga gua. Pelotot yang begini nih. Masya Allah. Diajak sama suami ogah-ogahan. Pegel harus kondangan. Masya Allah. Yang kedua, Bu, yang namanya hijab. Nih, dengerin turun ke gue nih. Yang namanya hijab itu longgar, kendor. Jangan ditarik-tarik. Udah dia kendor. Yang namanya hijab itu kendor. Tidak mencerminkan apa yang ada dalam dirinya. Apa bedanya hijab dengan kerudung? Nah kerudung model begini, ini kerudung. Maka macam-macam kerudung mah. Ada kerudung sakaratul maut. Ada yang biasa saja nyangkol. Itu beda. Kerudung mah cuma kepala doang yang ditutupin. Ini yang pakai kaos singlet kenceng, meteng-meteng. Ini yang pakai celana jean itu. Celana jean. Masya Allah dilihat salah, nggak dilihat barang bagus. Iya kan? Begitu dia lewat ke depan, apemnya numpuk model begitu. Masya Allah, jadi kita. Sudah paham tak?
tahunnya. Makanya hati-hati ibu, Masya Allah, jaga aurat, jaga. Ya, jaga bu, jaga aurat, jaga. Jangan ini, Masya Allah, saya lewat ke Panjang, Pak, Masya Allah, saya sering pulang ke sini, Abang Alek, kalau habis dari Lampung Selatan, pulang jam 1, jam 2 itu ada yang berdiri. Dikira saya kuntilanak. Paling bencong. Kebetulan santri-santri saya kan PA semua. PA santri saya. Udah Ustaz, pepetin aja. Siap. Dipepet tuh, bencong. Pakai celana begini. Begitu saya tanya, Neng, coba sih pakaian yang bener. Ustaz, ini juga sodakoh. Ini juga sodakoh. Beri diangkat. Allahu Akbar. Begitu ngomong, Pak Ustaz, bener yuk. Bencong. Apalagi yang banyak ternyata ibu-ibu di neraka. Bu, mau ke surga enggak? Benar. Suaminya ada enggak di sini? Ada, dengerin suaminya. Ibu yang belah sini mau ke surga? Mau ya? Ibu yang ini cantik nih. Masya Allah. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang sama mobil lu ya. Iya. Ibu tahu nggak cacak sama kamu? Bedanya? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau cacak nempel di dinding, kalau kamu nempel di hati itu. Hah? Jangan dong. Just kidding, hiburan, ya. Terus dengan orang penting dia mah baik. Yang penting balik ke dia. Dari mana mah? Dari pengajian. Di mana itu? Di Mushola Rabbul Jannah. Terus apa hasilnya? Nggak tahu, Ustaz mau doang. Ini mau doang. Bagi gitu ibu-ibu makanya terloba diibukan dengan kata ibu-ibu. Tuh, ibu pengen ke surga ya. Bu, yang paling ujung pengen ke surga nggak? Kepanasan bu ya? Kepanasan? Maju ke arah dia dengan kipas ya. Ya, kalau pengen ke surga gampang bu. Solusinya cuma 3. Yang pertama, ibu dandan di malam Jumat. Malam Jumat. Ya, jangan angguk-angguk karena doang. Malam Jumat ingetin. Malam Jumat mempercantik diri, berhias diri, persembahkan di depan suami. Kalau seorang istri mempersembahkan kecantikannya di malam Jumat untuk suamimu, maka 70 Yahudi yang ada di kampung Sukalila modar kabeh. Bener nggak Pak? Iya. Ini mah kadang-kadang ibu-ibunya tolol, nggak ngerti. Suami mau udah balik dan ke dapur, itu kopi, balik lagi ke tengah, rokok lagi. Dodok maning. Salah. Itu istri kita nggak ngerti, Pak. Makanya saya kasih tahu, Bu, kalau suami ibu pulang balik 3 kali sudah, gak usah ditanya, tarik. Kode, bener. Wis bah, kita kayak paham, yuk. Kanan kok. Ini malah terus pulang balik ke dapur deh, ke tengah deh, ngerokok maning, buat kopi maning. Terus kewalahan, itu ngenger. Kadang-kadang. Malam Jumat bu ya, malam Jumat. Suami habis yasinan di musola, tunggu di rumah. Bu, habis yasinan. Suami tungguin di pintu. Begitu suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijabat tangan suaminya, dicium keningnya. Surga. Bener Pak, ibadah ibu-ibu sebenarnya gampang ibadah ibu-ibu mah. Bakti saja sama suamimu, insya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suami, selama perintahnya itu benar, jalanin. Gak usah nolak-nolak, Bu, sama suamimu capek, kamu apa tak? Jangan banyak alasan. Ya mas suami udah kelonggar gitu. Bah, nanti aja ya, habis bantuin hajatan. Jangan Bu, dosa. Udahlah pasrah aja, Bah. Ayo, Bah, kalau sudah kewalahan. Ayo, Bah, gitu. Udah pasrah. Kadang-kadang ibu-ibu kita tolol ya. Gak ngerti, gak paham. Al-Quran ajarkan jangan sampai Pak anak-anak kita generasi muda begini kata Al-Quran.
Anak kita dididik, diberikan bahasa Inggris, diberikan bahasa asing segala macam, tapi agamanya nol. Padahal ketika orang tuanya terkujur kaku, Pak, yang ditunggu oleh orang tuanya adalah bacaan Al-Quran. Dia nggak nunggu bahasa yang lain. Punya anak 3, Bu. Yang satu dia doktorades, punya jabatan di pusat sana. Yang nomor 2 pemborong proyek. Di mana? Di Kalimantan. Yang nomor 3 di pondok pesantren sederhana. Ditelepon 3-tiganya karena orang tuanya terkujur kaku oleh sakaratul maut. Ditelepon oleh ibunya, "Nah, kamu pulang dulu semuanya. Orang tuamu lagi ngap-ngapan." "Baik, mah, pulang 3-tiganya, Bu." Pulang yang pertama, anak yang punya titel tadi, punya kedudukan dia di pusat sana, duduk di samping orang tuanya. Apa yang keluar dari mulut si anak tadi? "Abah, kami sudah datang semua. Jangan diberatin, kalau mati sajalah. Kami ikhlas," kata si anak yang nomor 1 punya doktorades. Hati-hati. Makanya tadi saya ngobrol sama Abah, anak saya sekian-sekian. Terus terang ampun Abah ya, saya bukan bangga, bukan. Tapi kalau begitu saya punya anak 5, 5-5-nya juz Al-Quran semua hafal. Baru saya sujud syukur. Itu kalau saya punya santri, Bu, alhamdulillah ikut di belakang. Tapi yang satu yang kecebutin udah tua, bukan jemaah. Tapi yang dua alhamdulillah. Yang satu sudah 15 juz hafalannya. Tuh orangnya, bukan yang kecebutin, bukan. Yang kecebutin udah tua itu mah. Ya udah tua, tapi colongannya masih jos. Yang nomor 2 alhamdulillah sudah 15 juz juga hafalan. Ibu kalau punya anak perempuan sok monggo daftar. Bukan ibu dan promosi. Juz alpukat, juz melon. Si ibu dikirain bener aja. Duh, Al-Quran hebat. Ajarkan kepada Al-Quran, Bang. Datang yang nomor 2 di Kalimantan, dia seorang proyek pemborong luar biasa. Datang ke samping kanan si orang tuanya lagi sakaratul maut. Apa kata si anak yang nomor 2? "Abah, kami sudah datang semua nih anak. Jangan diberatin. Silahkan kalau mau meninggal sajalah. Kami ikhlas anak-anak Abah. Tenang saja. Kuburan nanti saya buatkan 7 tingkat." Pemborong, Bang. Proyek. Datang yang nomor 3, pakaiannya lusuh, peci juga sudah lusuh, Pak. Sederhana, datang dia ke samping orang tuanya, ngelihat orang tuanya lagi ngap-ngapan, lari dia ke dapur, basuh mukanya dengan wudhu, ambil surah Yasin, dia baca itu Yasin di samping orang tuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Merinding kita, ya kan? Merinding. Pengen punya laki ibu ngaji begini. Cari santri, cari kiai. Belum tentu, Pak, kita punya calon mantu, usahanya mapan, tapi Quran agamanya nol. Hati-hati. Dibaca Al-Quran itu Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ibu nangis di belakang barang semutan. Tadi ya saya begitu nyampe ke sini, perawan histeris nyambung. Oh Ustaz, kira saya senang sama saya, nggak taunya kakinya keinjak. Tuh, apa kata roh si orang tua anak tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara ini mudah-mudahan jadi renungan buat kita. Menjerit omongan orang tuanya sampai langit pertama, sampai ke Lauhul Mahfuz. Apa kata orang tua tadi? Ya Allah, inilah yang aku harapkan, ya Allah. Saya tidak mengharapkan 2 anak
tadi, meskipun kedudukannya tinggi, hartanya banyak, tidak saya harapkan ya Allah. Tapi yang ketiga ini ya Allah, ini yang aku harapkan, yang bisa menuntun sampai ke yaumil kiamah, bebas siksa alam kubur. Tuh anak, mikir yang ngelamun, makanya anterin ke guru ngaji, ya, ada anterin, pikirin guru ngajinya, Jangan anak pengen bisa ngaji, orang guru ngajinya nggak pernah dipikirin. Dipinta duit 5.000 gitu, bah ngaji ya bayar baik, goblok gitu. Ngaji dibayar baik. Giliran anak privat bahasa Inggris, kata guru bahasa Inggrisnya, bayar 1 bulan 750.000, dibayar pengebelain mekar. Tapi giliran anak yang tadi guru ngajinya, kata guru ngaji, no, pokoknya gawa duit ya, guna apa Pak Ustaz? Guna bayar lampu, kira 5.000 baik, siap Pak Ustaz. Laporan si anak, Pak, kata guru ngaji suruh bawa duit 5.000. Orang tuanya datang ke guru ngajinya. Tat! Hati-hati Pak, di Singapura, lamun orang disebut dipanggil Ustaz, hati-hati Pak, berarti orang dipanggil Papa Tokebo. Bahasa Arab hati-hati Pak, dia menggunakan tat, kemana tat? Papa Tokebo mana? Mungkin dia Ustaz, guru, mana? Nanti si Pak betul, Ustaz, nanti dia bayar baik, guru ikhlas, ngaji mampu, kita ngomong ikhlas pasnya, ikhlas. Masya Allah, tidak ada yang ikhlas bu kita ini sekarang. Mohon maaf, nggak ada yang ikhlas. Coba ibu bukan mau ikhlas. Begitu datang, kalau nggak dikasih kue, ngomong nggak? Otak. Alah, gue yakin. Bener, yakin gue. Kalau nggak kebagian kue, Masya Allah. Padahal kue udah kebaca, kue kotak, mau paling itu biji. Ini bener, lemper, Lambang Sari, bolu. Sama air segelas aqua. Mulai pengajian dari jam 8 sampai jam 12 ngerebok wetok. Mau nambah malu karena nyumbangnya nggak lunas. Iya kan? Makanya Pak harus punya ilmu. Orang kalau punya ilmu itu insya Allah datang belakangan disambut, tempat disiapin, minuman disiapin. Insya Allah orang kalau punya ilmu, meskipun dia hidup di atas gunung sekalipun, orang kalau punya ilmu dicari sama orang. Tapi orang yang gak punya ilmu, lihat duduk paling ujung. Tuh, mana itu? Hesek itu boga ilmu maka. Ih bener, tapi kalau boga ilmu, diuk jadi haru. Ih bener Pak. Memang kadang-kadang hari ngaji, makan tiap pokoknya ngaji ibu-ibu. Di sini ada pengajian Bu. Pengajian ada? Tiap hari apa? Hari? Malam? Itu mah sunnah. Malam Jumat apa ngajinya? Ngajinya apa? Ngajinya apa? Yasinan. Lain ngaji hari Yasinan mah. Balik. Saya kasih tahu kalau Yasinan lain ngaji, eta pengamalan ngarana. Hari ngaji mah ada yang dipelajari bab toharoh, bab istinja, bab ruku, bab sholat, itu namanya ngaji. Kalau Yasinan mah pengamalan. Biasanya ibu-ibu mah kalau pengajian kan begini nih, sholawatan di musola. Sholatullah, salamullah. Datang si Rodia, assalamualaikum. Ya Bu silakan duduk. Pojok tuh. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Assalamualaikum. Oh ya Bu di pojok ya duduknya ya. Tuh ibu-ibu tuh. Ya benar kan? Tuh sama dengan bapak-bapak Pak. Kalau tahlil itu biasa bekalek. Tahlil itu biasa aja Pak. Jangan mentang-mentang lah. Ini mau zikir doang mengerti baik. Masya Allah. Rupanya di rumah kaya. Rumahnya lantai 2. Masya Allah. Agar main remote. Kita tahlil. Masya Allah. Salah diubah. Bener bukan rame lagi Bu. Dah. Iya.
Benar begitu, mana dia? Benar. Mana jalan mana? Mana? Aduh, hati-hati lur. Masya Allah. Ulah pipiluan lur. Ini kadang-kadang Ustaz, ini kemana dia pengajian torekat. Lur, yang disebut torekat itu jalan menuju kepada Allah. Bagaimana akan ridho Allah kalau dalam perjalanan saja kita belum siap? Ngerti? Ini berbakti. Nah, iyo, wok, iyo, wok, bagaimana? Salam dibubar. Naik di dua, tengah pulungan. Sampai cuma kadengan. Benar di pojok cuma kadengan. Gepung bendul. Benar. Lebih parah deh, ngajak diompak. Cuma kadengan. Dirubah. Sebab kunaon saudara-saudara, kalimat zikir itu adalah kalimat tauhid. Adalah salah satu sifat obat penenang kepada kalbu. Rekumaha teh orang akan tenang lamun ngabaca bagi model-model gitu. Ulah pipiluan ka ditu, geus urang biasa bae. Ieu kadang-kadang masyaallah. Usuk jere memerong. Begitu beres 100 melek, aya di hareupeun pagar maneh. Iya bener kan? Bener sih seni bener, tapi kudu ngarti. Bener kudu aya senian, kudu ngarti. Ya kadang-kadang orang maka ajarkan Al-Qur'annya kepada anak-anak orang boya, siap ya? Ajarkan, jangan khawatir dong tadi tidak jaminan seorang dokter ada akan mancing surga. Tidak jaminan seorang kiai akan mendapatkan surganya Allah. Tidak jaminan seorang ustaz, seorang habaib, bahkan seorang abuya sekalipun, kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat. Justru terkadang kita lupa kepada keadaan Pak. Orang yang kita anggap hina-hina, orang yang kita fitnah tiap hari, orang yang kita omongin tiap hari, begitu dia wafat, dialah yang mulia di hadapan Allah. Jangan tuh. Sebaliknya, orang yang kita hormati, orang yang kita agung-agungkan, orang yang kita bangga-banggakan, begitu di akhir ayatnya su'ul khotimah na'udhu. Manusia hati-hati Pak, bukan dilihat awalnya, tapi akan dilihat akhirnya. Walal akhiratu khairun laka minal tak manusia mah. Maka benar cek Nabi, barang siapa yang memanfaatkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Tapi barang siapa yang tidak memanfaatkan ilmunya, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Inilah kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang. Anda seorang guru, Anda seorang ustaz, Anda seorang pejabat, Anda seorang kiai, Anda pimpinan pengajian. Tapi ketika berada di tengah-tengah masyarakat, justru masyarakat tidak merasa ketenangan. Berarti kita belum manfaat untuk orang. Paham ya? Ngerti? Kalau sudah paham, sudah ngerti, berarti sudah selesai ngaji. Bayar sudah bayar. Udah jam 12 Pak. Pulang terus sampai ya kalau ngeri Pak. Terus ya. Ya. Udah malam Pak. Karena malam ini saya di sini, besok malam di Bangkok. Besok malam Selasanya di Kedondong, malam Rabu istirahat, malam Kamis saya meluncur ke Lampung Tengah. Malam Jumat pengajian rutin, malam Sabtu istirahat, malam Minggu betul-betul pengajian akbar di majelis saya. Malam Senin saya di Geruntang. Pokoknya mencair nih pokoknya. Benar macam kalau bulan Maulid Pak. Saya berani wani ngaji gaji Pak.
gaji Pak Camat sebulan sekian-sekian, tapi Ustaz di bulan Maulid, benar Pak, itu di sana nggak tahu, di sini mas saja. Nilainya berapa? Itu yang di renungan itu. Benar Pak, itu di sana. Benar, luar biasa di sana. Masya Allah. Saya menceramah di mana-mana, nggak mikirin amplop enggak, isinya juga enggak. Buat apa kalau daun pisang? Itu penting mah, Pak, ceramah mah di mana-mana ya. Saya mengharapkannya 0. Nolnya ada 9. Tuh, angka relatif, Lur. Bisa gede, bisa. Angkanya gede 9, tapi nolnya cuma 9.000. Rokok gua di 35.000, bayar kiai 9.000, mikir kayak malek. Awas baik nih yang dobel menteri bawah ya. Ya, ulah sampai doang di tempat-tempat lain Pak, anak-anak ribut, giliran kiai mengelongo, sudah dari asupkan karena mobil, baru ditanya panitia, dari masukin belum? Habis kiai sama anak-anak goblok kayaknya. Tapi mudah-mudahan insya Allah di sini mah, iya mah ayam kembang goreng, ayam minyak gorengan ya, minyak goreng. Nah iya Pak ya paling ya. Siap ya, aman ya, awas loh. Tapi muridnya kerupuk. Hai, sukro. Kalau kasih bagi, oke perahu mah diambil dulu ini. Tungguan baik bisa dikirim di PPI. Tungguan ini di Pelabuhan Panjang kan. Hadirin rahimakumullah, karena waktu jual yang memisahkan kita, dan insya Allah ini adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 11 sudah, berarti kurang lebih saya 2 jam ini ceramah. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilapan, saya sadar betul Bu, karena manusia biasa tidak pernah luput daripada kesalahan. Al-insanu ma'al ketahuan, manusia tempat masalah, tempatnya bohong, lupa, dosa. Pasti omongan saya pengajian tadi banyak salah daripada benernya. Yang benar kalau diambil praktekan, insya Allah itu hidayah dari Allah. Yang salah itulah kefakiran. Kedoiban saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Allah semuanya kita mohon ampun. Kalau kurang puas ceramah-ceramah saya, silakan Bang diklik di channel YouTube-nya Suma TV. Tuh, Suma TV spasi baru Indonesia. So, disitulah ceramah-ceramah saya. Ya, kalau di televisinya Saburai TV. Saburai TV. Jadi bukan abal-abal macam kiai beneran ini mah. Makanya kalau murah mah awas baik. Suma TV spasi baru Indonesia. Disitulah ceramah-ceramah saya, pengajian-pengajian saya di situ. Jadi saya buat TikToknya yang bermanfaat. Gak kayak ibu-ibu di sini buat TikToknya. Masya Allah. Gara-gara sepoto minuman dia jalan sempoyongan. Ya, yang kedua, mohon doanya Ibu, Bapak, Pak Camat, insya Allah saya malam ini di sini sampai ke tanggal 5 Oktober, sampai tanggal 15 Oktober saya nyebrang ke Lekudi, Pak. Akhir Oktober saya diundang ke Malaysia, di Sarawak, Pak. Di Sarawak, Malaysia. Alhamdulillah dapat undangan dari sana dalam rangka tabligh akbar, sunatan Ipin Upin, kawinan Karos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.